Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang statistik. Dalam arti sempit, statistik dapat diartikan sebagai kumpulan data yang menjelaskan sesuatu. Dalam arti luas, statistik merupakan metode dan aturan-aturan untuk mengumpulkan, mengelola, menyajikan dan menganalisis serta menginterpretasikan data yang pada akhirnya akan digunakan untuk mengambil keputusan. Statistik banyak diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu. Untuk ilmu bisnis dan ekonomi, statistik digunakan pertama misalnya di bidang akuntansi. Perusahaan akuntan publik dalam rangka pengambilan sampel atau contoh akan menggunakan statistik di mana sampel tersebut harus memenuhi kaidah-kaidah tertentu ketika melakukan audit terhadap kliennya. Yang kedua, di bidang keuangan. Para konsultan keuangan menggunakan beberapa jenis informasi statistik seperti rasio keuangan dan hasil dividen untuk membantu dalam memberikan rekomendasi investasi. Kemudian di bidang ketiga yaitu pemasaran. Pengambilan sampel untuk penelitian dalam rangka peluncuran produk baru misalnya. Masyarakat sebagai responden diminta pendapat mengenai produk yang akan diluncurkan tersebut. Kemudian yang keempat, misalnya di bidang ekonomi, para ahli ekonomi menggunakan statistik untuk meramalkan kondisi ekonomi masa datang. Kemudian yang kelima, yang terakhir, di bidang penelitian ekonomi dan bisnis, statistik digunakan juga sebagai alat pengelolaan data dalam suatu penelitian. Peneliti yang menggunakan bantuan statistik adalah jenis penelitian kuantitatif. Penelitian dapat diselesaikan dengan perhitungan statistika. Penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dan data yang diperoleh tersebut diolah dengan statistika sehingga dapat dibaca yang selanjutnya disimpulkan untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Data merupakan unsur yang paling penting dalam sebuah penelitian. Data tidak dapat dibaca untuk digunakan sebagai kesimpulan apabila tidak dilakukan pengelolaan statistik. Penelitian dalam bidang bisnis misalnya meneliti tentang tingkat kepuasan konsumen, meneliti tentang kinerja keuangan perusahaan. Dalam penelitian bisnis terbagi dua jenis analisisnya. Pertama adalah pengujian deskriptif dan pengujian inferensi. Pengujian deskriptif yaitu pengelolaan data untuk tujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui sampel atau populasi. Data yang diolah dalam statistik deskriptif hanya untuk satu variabel saja. Pada statistik deskriptif dapat menghasilkan mean, median, modus, kuartil, tabel, grafik, dan diagram. Adapun pengujian inferensi, pengujian yang mengadukan dua variabel atau lebih. Pengujian inferensi dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah pengujian hubungan atau korelasi. Yang kedua pengujian pengaruh atau regresi. Dan yang ketiga adalah pengujian perbedaan. Berikutnya kita masuk ke statistik inferensial. Statistik inferensial dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah statistik parametrik dan yang kedua adalah statistik non-parametrik. Statistik parametrik digunakan dengan syarat data sebagai sampel harus didistribusikan normal atau diuji dengan uji normalitas terlebih dahulu. Jadi sebelum menentukan pengujian yang akan dipakai, maka dilakukan pengujian normalitas terlebih dahulu. Pengujian yang dipakai dalam statistik parametrik adalah pertama uji perbedaan, yang kedua adalah uji hubungan, dan yang ketiga adalah uji pengaruh. Uji perbedaan di sini akan diuji apakah sebuah sampel mempunyai perbedaan nyata dengan sampel yang lain. Kemudian apabila uji hubungan, di sini akan diuji apakah dua variabel yang ada mempunyai hubungan atau pengaruh. Kemudian uji pengaruh, di sini akan diuji apakah ada pengaruh antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Biasanya digunakan dengan uji regresi. Yang kedua, statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik ini digunakan pada kondisi-kondisi penelitian tertentu. Kondisi yang sering digunakan antara lain data pada sampel tidak terdistribusi normal, jumlah sampel yang kecil, atau kurang dari 30. Cenderung lebih sederhana sehingga kesimpulannya kadang diragukan. Adapun yang termasuk uji non-parametrik adalah pertama adalah uji perbedaan dan
uji hubungan. Di sini akan diuji apakah sebuah sampel mempunyai perbedaan nyata dengan sampel yang lain. Kemudian uji hubungan. Di sini akan diuji apakah dua variabel yang ada mempunyai hubungan pengaruh. Jika data yang diperoleh dari penelitian berdistribusi normal, maka uji inferensi yang digunakan adalah uji statistik parametrik. Jika data tidak berdistribusikan dengan normal, maka digunakan uji statistik non-parametrik. Adapun 3 hal yang sangat penting dari statistika, yaitu pertama adalah data, yang kedua adalah kriteria keputusan, dan yang ketiga adalah keputusan. Adapun data merupakan kumpulan keterangan atau fakta yang dapat berbentuk kategorik, misalnya baik atau buruk, ataupun bilangan yang diperoleh kemudian diolah menjadi informasi yang nantinya berguna dalam menentukan keputusan. Kemudian yang kedua, kriteria keputusan. Setelah data diolah dengan statistika, kemudian akan menghasilkan berbagai kriteria keputusan. Sama halnya dengan pilihan, masing-masing kriteria keputusan memiliki manfaat dan akibat bagi kita. Dan yang ketiga adalah keputusan. Dari beberapa kriteria keputusan, kemudian diambillah keputusan final. Data berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 2. Pertama, data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif secara sederhana dapat disebut data hasil teori pemberian kode untuk isi data yang berupa kata, atau dapat didefinisikan sebagai data bukan angka tetapi diangkakan, contoh jenis kelamin, status, dan lain sebagainya. Data kualitatif mempunyai ciri tidak dapat dilakukan operasi matematika seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Data kualitatif diambil dari penyebaran kuesioner pada responden sehingga harus dilakukan pengujian reliabilitas dan validitas. Data kualitatif dapat dibagi menjadi 2. Pertama adalah data nominal dan data ordinal. Data bertipe nominal adalah data yang paling rendah dalam level pengukuran data. Data dalam bentuk kategori tetapi tidak ada tingkatannya. Contoh jenis kelamin yaitu wanita dan pria, maka dikategorikan dalam bentuk angka. Misalnya, 1 adalah wanita dan 2 adalah pria. Data ordinal adalah juga data kualitatif, namun dengan level yang lebih tinggi daripada data nominal. Jika dalam data nominal semua data kategori dianggap setara, maka pada data ordinal ada tingkatannya. Contoh, anggapan dari responden jika 1 adalah sangat tidak setuju, 2 adalah tidak setuju, 3 adalah netral, 4 adalah setuju, dan 5 adalah sangat setuju. Yang kedua adalah data kuantitatif. Data berupa angka dalam arti sebenarnya. Jadi berbagai operasi matematika dapat dilakukan pada data kuantitatif. Data kuantitatif dapat menjadi bagi 2. Pertama, data interval, dan yang kedua adalah data rasio. Data interval menempati level pengukuran data yang lebih tinggi dari data ordinal karena selain dapat bertingkat urutannya, juga urutan tersebut dapat dikuantitatifkan. Contoh, indeks prestasi seorang mahasiswa dalam data interval tidak mengenal nilai 0 yang absolut. Yang kedua adalah data rasio. Data rasio adalah data dengan tingkat pengukuran paling tinggi di antara jenis data lainnya. Data rasio adalah data bersifat angka dalam arti sesungguhnya, bukan kategori, dan dapat dioperasikan dalam matematika. Perbedaan dengan data interval adalah bahwa data rasio mempunyai titik nol dalam arti yang sesungguhnya. Contoh penjualan baju di toko pakaian sandang sejumlah 100 potong terjual, atau jika penjualan 0 berarti memang tidak ada satupun baju yang terjual. Data berdasarkan sumbernya ada 2, yaitu pertama data primer, yang kedua adalah data sekunder. Data primer biasanya didapat dari subjek penelitian dengan cara melakukan pengamatan atau wawancara. Cara untuk mendapatkan data primer biasanya melalui observasi atau pengamatan langsung. Subjek yang diberikan lembaran yang berisi pertanyaan untuk diisi. Pertanyaan yang ditujukan untuk responden. Dalam penelitian bisnis, data primer akan didahului dengan pengujian validitas dan reliabilitas yang akan dibahas pada bab berikutnya. Dan yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh dari sumber pertama dan tidak tersusun dalam bentuk dokumen tertulis. Data sekunder dapat diperoleh dari buku cetak atau BPS.